Bab 3106. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di sisi lain negeri dongeng pegunungan dan lautan, suku Shuro yang jahat telah membuat masalah lagi, dan ini adalah langkah besar. Sura berwajah putih itu berkolusi dengan binatang peri di negeri dongeng binatang aneh, memimpin kelompok binatang peri untuk diam-diam berkumpul di danau air jahat, dan kemudian bergegas ke puncak Duanwu untuk jarak yang jauh. Kekuatan klan Mingxian lemah, dan mereka kembali lengah. Garis pertahanan Duanwu Feng tidak kewalahan, dan ditembus dalam sekejap. Tanpa penghalang puncak Duanwu, Gunung Mingku, tempat perlindungan utama klan Ming, telah dihancurkan oleh pasukan gabungan Shuro dan binatang abadi, dan miliaran orang Mingxian melarikan diri. Karena kejadian yang tiba-tiba, ketiga klan Warcraft dan Spirit tidak punya waktu untuk mendukung Mingzu, yang menyebabkan pasukan gabungan Shuro dan binatang abadi melewati Gunung Mingku dengan lancar, dan api perang membakar hutan Chaotian, lembah darah dan jurang kematian. Saat ini, 4 ras besar di negeri ajaib Laut Gunung sedang mengorganisir perlawanan, dan telah mengirimkan pesan penting ke Zuzu, meminta dukungan penuh dari umat manusia. Jika umat manusia tidak dapat bergegas membantu tepat waktu, 4 ras gunung dan laut pasti tidak akan mampu melawan. Seluruh negeri dongeng gunung dan laut akan jatuh, dan perang jahat akan membakar negeri dongeng Penglai. Apakah Cao Tianlin telah jatuh? Apa status klan Lingxian? Apakah kekuatan utama dari Spirit Rache masih ada? Lu Chen bertanya tentang situasi Spirit Rache, dan bertanya 3 kali berturut-turut. Dia tidak repot-repot memperhatikan hidup dan mati ketiga klan monster. Hutan Chaotian hanyalah hutan peri, tidak ada bahaya alam yang harus dipertahankan, ia telah tumbang. Klan Roh juga melarikan diri dari hutan Chaotian sebelumnya, dan menghindari api perang di Lembah Darah. Kekuatan utama dari ras Roh juga ada di Lembah Darah, membentuk pasukan gabungan dengan 3 klan monster dan hantu untuk melakukan perlawanan terakhir. Penguasa Istana Zuzu menjawab pertanyaan Lu Chen satu persatu. Mengapa mereka tidak mundur ke wilayah Zuzu dan bersembunyi di Lembah Darah untuk menunggu kematian? Lu Chen mengerutkan kening dan bertanya sebagai balasan. Negeri ajaib gunung dan laut, total 5 wilayah, jurang kematian, lembah darah, hutan Chaotian, gunung Mingku, dan danau air jahat. Dia telah masuk jauh ke dalam Deat Abyss, Chaotian Forest, Mingku Mountain dan Evil Water Lake, dan cukup akrab dengan keempat area ini, hanya saja dia belum masuk jauh ke dalam Blood Valley. Melewati lembah darah menuju hutan Chaotian dan gunung Mingku hanya sekedar lewat, hanya melewati pinggiran lembah darah, dan tidak memasuki pinggiran dalam atau bahkan perut lembah darah. Oleh karena itu, dia tidak tahu banyak tentang situasi internal lembah darah, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Sura sangat pintar, dia tahu bahwa Deat Abyss adalah area terakhir yang memasuki Zuzu, dan dia harus segera merebutnya. Jadi, setelah Sura menjatuhkan Gunung Mingku, dia tidak mengejar sejumlah besar Mingxian yang melarikan diri, tetapi langsung menuju jurang kematian, menghalangi mundurnya 4 ras besar dalam satu gerakan. Kecepatan monster itu terlalu cepat. Sebelum 4 ras besar bisa bereaksi, Sura menutup perbatasan antara Deat Abyss dan benua leluhur. Klan Iblis Abadi tidak bisa menahan serangan gabungan Shuro dan binatang abadi, dan tidak bisa mundur ke benua leluhur, jadi mereka hanya bisa melarikan diri ke lembah darah. Bahkan Iblis tidak bisa memasuki benua leluhur, para orc juga tidak bisa pergi, dan ras Ming dan Roh tidak punya tempat untuk mundur. 4 ras utama hanya bisa dikompres di lembah darah. Dari 5 wilayah negeri ajaib gunung dan laut, lembah darah adalah medan yang paling rumit, dengan banyak wilayah terlarang abadi dan bahaya alam yang harus diwaspadai. Ini adalah tempat terbaik untuk berlindung. 4 klan roh monster mengorganisir perlawanan di lembah darah, mengandalkan beberapa bahaya alam untuk bertahan. Tidak mudah untuk dipatahkan oleh pasukan koalisi Shuro dan binatang peri, diperkirakan bisa bertahan selama 10 hari atau 8 hari. Penguasa Istana Zuzu menjelaskan seperti ini. Artinya, 4 klan gunung dan laut akan bertahan di lembah darah hingga 10 hari. Lu Chen bertanya lagi untuk mengkonfirmasi lagi. Mungkin begitu. Penguasa Istana Zuzu mengangguk, dan berkata, kecuali lembah darah, tempat lain di negeri ajaib gunung dan laut telah runtuh. Setelah lembah darah juga direbut, 4 klan gunung dan laut akan tamat. Petik 2. 4 klan monster Lingming tinggal di negeri dongeng pegunungan dan lautan, dan mereka telah bertahan melawan kekacauan Shuro. Ini setara dengan mempertahankan sayap kiri untuk umat manusia kita, sehingga umat manusia kita dapat berkonsentrasi untuk menghadapinya, ras monster.
Lu Chen melirik ke arah penguasa istana Zuzu, dan berkata, jadi, 4 klan pegunungan dan lautan tidak dapat diselesaikan, jika tidak, Shuro dan binatang abadi telah menetap di negeri dongeng pegunungan dan lautan, dan target kita selanjutnya adalah negeri dongeng pengelai kami. Benar, 4 klan gunung dan laut sedang dalam masalah kali ini. Umat manusia kita tidak bisa berdiam diri dan menonton, kita harus mengirim pasukan untuk memancing mereka. Penguasa istana Zuzu mengangguk lagi, tertawa lagi, dan berkata kepada Lu Chen, yang paling penting adalah Anda menghapus Yao Zu dan menyingkirkan masalah serius di kota Zuzu, dan umat manusia saya dapat mengatasinya dengan bebas tangan. Pasukan gabungan Shuro dan binatang peri. Tim puncak Daluo Jinxian dari Yao Zu telah tiada, tetapi beberapa Daluo Jinxian lainnya masih dipertahankan. Umat manusia kita tidak dapat mendukung negeri ajaib pegunungan dan laut dengan seluruh kekuatan kita. Kita harus mengerahkan sebagian dari kita kekuatan di puncak Nixue untuk mencegah Yao Zu mengambil keuntungan dari api. Ketika Lu Chen mengingatkannya seperti ini, dia sepertinya memiliki pandangan jauh ke depan, tetapi dia sebenarnya mengetahui beberapa cerita tersembunyi di dalamnya. Artinya, alasan mengapa klan Sura berwajah putih berhasil berkolusi dengan binatang abadi bukan karena energi besar dari klan Sura berwajah putih, tetapi karena ada klan iblis abadi yang menyusup ke mereka. Kali ini, klan Siu dan binatang abadi membentuk pasukan gabungan yang kuat, dan mereka tiba-tiba bergegas ke negeri dongeng pegunungan dan lautan. Mungkin ada sosok monster klan di belakang mereka. Lu Chen menghapuskan kekuatan utama kuil Yao Xian, dan Yao Zu ingin membalas dendam, dan kemudian naga dan burung phoenix sebesar itu akan keluar, itu sangat mungkin. Jika tidak, dengan kekuatan klan Sura berwajah putih, akankah kelompok binatang di negeri ajaib binatang berada di bawah komando mereka? Tentu saja, penguasa istana akan meninggalkan pasukan kecil ke garnisun puncak Nixue, dan tidak akan memberikan kesempatan kepada Yao Zu untuk memanfaatkannya. Penguasa istana Zuzu terkekeh, dan berkata, Aula Iblis Abadi tidak lagi memiliki kekuatan puncak Daluo Jinxian, dan Daluo Jinxian lainnya juga telah turun banyak, dan bahkan pasukan Jinxian hampir musnah, yang kamu keluarkan. Tidak banyak ancaman. Selama puncak Nixue memiliki 2 puncak ras manusia Daluo Jinxian yang kuat, monster-monster itu tidak akan mampu menggulingkan langit, dan mereka tidak akan berani menyerang puncak Nixue. Dengan cara ini, penguasa istana dapat memimpin pasukan untuk berangkat dan pergi ke negeri dongeng pegunungan dan laut untuk menyelamatkan secepat mungkin. Kata Lu Chen, jadi, inilah alasan mengapa kepala istana datang kepadamu. Kekuatan terbesar umat manusia kami adalah kamu, keturunan 9 naga. Penguasa istana Zuzu akhirnya mengungkapkan tujuannya, dan berkata, setelah melawan ras monster begitu lama, kekuatan ras manusia kita juga turun drastis, ditambah gerbang abadi naga rusak dan gerbang abadi beku perak, keduanya bukan sekte abadi yang sedang naik daun menyebabkan perselisihan internal, yang menghabiskan terlalu banyak kekuatan umat manusia. Sekarang, tim puncak Daluo Jinxian di bawah penguasa istana sama sekali tidak mencukupi. Lu Chen, yang bertanggung jawab, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan kekuatan utama gabungan Shuro dan binatang abadi. Lu Chen mengerutkan kening, menghela nafas ringan, dan bertanya seperti ini. Faktanya, dia tidak mengetahui kekuatan kelompok peri binatang, tapi dia mengetahui kekuatan klan Sura berwajah putih. Jika dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dengan kekuatan kota Zuzu saat ini, apalagi kekuatan utama gabungan Sura dan binatang abadi, bahkan klan Sura berwajah putih sudah cukup untuk bertarung sendirian karena kurangnya kekuatan kota Zuzu. Lu Chen harus ikut berperang, jika tidak umat manusia akan memasuki negeri dongeng pegunungan dan lautan. Bagi Lu Chen, klan roh harus diselamatkan, kekuatan klan Sura berwajah putih harus dihancurkan, dan kelompok binatang peri harus dilarikan kembali ke negeri ajaib binatang aneh. Hal-hal ini harus dilakukan, hanya saja waktu Lu Chen untuk ikut berperang bukan sekarang, dia harus menunggu. Untungnya, Lingzu bersembunyi di lembah darah dan bisa bertahan selama 10 atau 8 hari, yang juga memberi Lu Chen waktu untuk bersiap. Jika tidak, klan roh terlalu kritis, dan Lu Chen tidak bisa bersiap, jadi dia harus segera memasuki negeri dongeng pegunungan dan lautan. Ya, hanya saudara Lu yang bisa memimpin umat manusia untuk menyapu musuh, mengusir kejahatan dari negeri dongeng pegunungan dan lautan, dan menyelamatkan 4 suku gunung dan lautan. Penguasa istana Zuzu berkata sambil terkekeh, senyuman di wajahnya sepertinya menyanjung Lu Chen, dan nada suaranya sangat menghormati Lu Chen,
saudara Lu telah mengalahkan semua makhluk abadi tingkat menengah di akhir keabadian emas panggung. Ya, Anda dapat menyapu istana abadi iblis, dan bahkan memilih seluruh ras. Sekarang setelah Anda menerobos lagi, wilayah Anda telah mencapai puncak keabadian emas. Jika Anda melihat 4 negeri dongeng besar, Anda bisa mendorong Sura dan makhluk abadi itu kembali ke kampung halaman mereka. Petik 2. Aku tidak bisa langsung berperang, aku butuh waktu. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, namun, kepala istana bisa pergi ke sana dulu, memimpin pasukan manusia ke negeri dongeng pegunungan dan lautan, dan pergi ke lembah darah untuk bergabung dengan 4 suku. Pesan dari lembah darah menunjukkan bahwa pasukan gabungan Shuro dan para monster sangat kuat. Hanya umat manusia terbaik yang mampu mengalahkan musuh. Terutama Penatua Sang, Beastmaster dari ras roh, mengirim pesan yang meminta Anda untuk bertarung secara langsung, jika tidak, serangan musuh mungkin tidak dapat diatasi. Anda sebenarnya mengatakan bahwa Anda tidak ingin segera bergabung dalam pertempuran, bahkan jika pemerintah memimpin pasukannya ke lembah darah, Anda mungkin tidak dapat membunuhnya. Mendengar ini, warna kulit penguasa istana Zuzu berubah, lalu dia melihat sekeliling dan merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya dari halaman utara, dan kemudian tiba-tiba menyadari, ternyata jika kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran untuk saat ini, itulah tentara yang menunggumu. Benar? Kali ini aku akan membawa pasukanku ke medan perang dan membunuh semua musuh. Lu Chen mengangguk mengakui, legionmu sedang mundur. Aura mereka mulai melonjak, ini tandanya sebuah terobosan. Dalam 5 hari, mereka pasti akan menerobos dan menjadi pasukan Daluo Jinxian. Sekelompok 5.000 orang menerobos bersama, kecepatan kultivasi sangat cepat, dan keseluruhan bakat sangat tinggi, sungguh luar biasa. Penguasa istana Zuzu terkejut sekaligus menghela nafas, ekspresi iri di wajahnya tidak dapat disembunyikan untuk waktu yang lama. Pada periode paling kuat di kota Zuzu, 4 gerbang besar abadi dan kekuatan lainnya berkumpul, dan jumlah Daluo Jinxian tidak sebanyak 5.000. Dan pasukan kecil Lu Chen yang terdiri dari 5.000 orang bergegas langsung ke Daluo Jinxian, yang benar-benar sangat kuat. Selain itu, legiun ini memiliki banyak orang yang cakap, dan pemimpinnya adalah Lu Chen, seorang mesum. Seberapa menakutkannya bertarung di lapangan. Pada saat itu, penguasa istana Zuzu mempunyai fantasi yang tidak realistis. Jika pasukan fanatik ini miliknya, maka dia bisa menyapu 4 negeri ajaib besar. Tidak 5 hari, setidaknya 8 hari, atau bahkan lebih lama. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, untuk menerobos alam besar, kamu harus terus berlatih untuk mengkonsolidasikan kultivasimu. Ini akan memakan waktu, dan kamu tidak bisa langsung bertarung. Mereka bisa meninggalkan bea cukai pada hari ke-10, atau bahkan hari ke-15, dan kemudian memasuki negeri dongeng pegunungan dan laut untuk bertarung tanpa masalah. Kepala istana Zuzu memandang Lu Chen, dan berkata lagi, namun, musuh terlalu kuat, umat manusia kami tidak dapat hidup tanpamu, jika tidak kami akan menderita kerugian besar. Tuan Istana, pimpin pasukanmu ke negeri dongeng pegunungan dan laut, jangan bertarung dengan musuh, dan buru-buru langsung ke lembah darah, agar kerugiannya tidak terlalu besar. Lu Chen tidak mengubah niat awalnya, apalagi setuju untuk segera bergabung dalam pertempuran. Sebaliknya, dia berkata, 5 ras besar akan bergabung di lembah darah. Kekuatannya akan lebih kuat, dan musuh akan lebih sulit dibunuh. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk menerobos, cukup berpegang teguh pada itu. Pada saat itu saya memimpin pasukan ke sini, dan Anda bekerja sama dengan saya dari dalam keluar, mengalahkan musuh adalah hal yang pasti, dan Anda bahkan dapat memusnahkan musuh dalam satu gerakan, tanpa menimbulkan masalah di masa depan. Pengintai di perbatasan telah melaporkan kembali. Ada sejumlah besar Shuro dan makhluk abadi yang ditempatkan di tepi jurang kematian. Mereka jelas ingin berjuang untuk mendapatkan bantuan dan mencegah pasukan manusia kita masuk untuk menyelamatkan orang. Setelah mendengar pengaturan Lu Chen, kepala istana Zuzu mengerutkan kening, jelas kurang percaya diri. Karena Shuro dan binatang peri sudah bersiap, maka kamu tidak boleh melewati garis pertahanan mereka, yang terbaik adalah menemukan jalan kecil untuk dilewati untuk menghindari ujung tajam musuh. Lu Chen memandang istana Master Zuzu, dan berkata, jika kamu tidak dapat menemukan cara lain, maka kamu hanya dapat membunuh dari depan, dan kerugian tidak dapat dihindari, tetapi tidak ada cara lain. Mengapa kamu bersikeras membunuhku di masa lalu?
Bukankah lebih baik pemerintah menunggumu langsung di perbatasan? Saat Anda tiba dengan legiun, pemerintah akan memimpin tentara untuk mengikuti Anda sampai masuk, dan akan ada kerugian besar. Kata Tuan Istana Zuzu dengan marah. Aku khawatir lembah darah tidak akan mampu mempertahankannya, dan jika Shuro dan makhluk abadi menyerangnya tanpa menunggu dukungan kita, maka 4 klan gunung dan laut akan musnah. Sepenuhnya, Lu Chen juga kesal, dan berkata, jika kamu memimpin pasukan ke lembah darah, 4 suku pegunungan dan lautan pasti akan mampu bertahan lebih lama dengan dukungan umat manusia kita. Itu mutlak tidak ada masalah untuk bertahan sampai aku memimpin pasukan untuk membunuh. Saudara Lu, kamu benar-benar. Penguasa istana Zuzu memandang Lu Chen tanpa daya, menghela nafas lagi dan berkata, kamu sekarang berada di puncak keabadian emas, dan kekuatan tempurmu pasti lebih tidak normal. Ada tidak perlu membawa pasukanmu. Selama kamu datang sendiri, itu sudah cukup untuk berperang. Nah, pasukan kota Zuzu kami tidak terbuat dari lumpur, mereka juga dapat membantu Anda. Tuan Istana, saya sudah membuat keputusan, dan saya harap Anda bisa mengerti. Tapi Lu Chen berkata begitu, nadanya sangat kuat, dan tidak ada kemungkinan untuk mengubah keputusannya. Tentu saja, dia mengetahui perkiraan tingkat kekuatan tempurnya, dan dia bisa mengalahkan pasukan gabungan Sura dan monster peri tanpa membawa pasukan fanatik untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, tanpa dukungan kuat dari pasukannya sendiri, hanya dengan bantuan ras manusia atau ras lain, saya khawatir kekuatan utama Shuro dan binatang peri tidak dapat dimusnahkan, yang tidak ada artinya. Pertempuran ini mungkin menjadi pertempuran terakhirnya di 4 negeri ajaib, jadi dia ingin menghancurkan klan Shuro berwajah putih, dan sepenuhnya menyingkirkan kanker ini untuk umat manusia dan ras roh. Tidak hanya itu, dia juga ingin melawan kelompok binatang peri yang cacat, sehingga binatang ini dapat mengembangkan sedikit ingatannya, dan ada baiknya untuk tinggal dan berevolusi di negeri ajaib binatang aneh di masa depan, dan tidak pernah berpikir untuk melintasinya, batas untuk membuat masalah, jika tidak, harga yang harus mereka bayar tidak akan tertahankan bagi mereka, dimulai. Selain poin tersebut, ada alasan penting lainnya, yaitu memasuki negeri dongeng pegunungan dan laut untuk bertarung kali ini akan mendorongnya sampai ke negeri dongeng binatang aneh, dan kemudian manfaatkan kesempatan memasuki Kangshan untuk menemukan Tong Tianquan. Rencananya adalah membawa seluruh pasukan ke sana, dan jika dia menemukan mata air Tong Tian, dia akan langsung menikmatinya, lalu langsung menuju jalan Tong Tian. Begitu Anda memasuki jalan Tong Tian, tidak ada jalan untuk kembali. Anda dapat berlatih langsung di sana, dan Anda akan mengucapkan selamat tinggal pada 4 negeri dongeng besar, dan tidak mungkin untuk kembali ke Zuzu. Oleh karena itu, dia harus menunggu semua legiun fanatik memasuki Daluo Jinxian sebelum memasuki negeri dongeng pegunungan dan laut untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan kemudian mengikuti rencananya sepenuhnya. Hanya ketika ras roh berada dalam bahaya pemusnahan dia dapat mengubah rencananya. Penguasa Istana Zuzu mengatakan bahwa ras roh tidak dalam bahaya untuk saat ini, dan lembah darah dapat bertahan selama 10 atau 8 hari, yang merupakan waktu yang hampir tidak cukup, tetapi dia masih merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, dia bersikeras agar penguasa Istana Zuzu memimpin pasukan manusia ke lembah darah dan mematuhinya bersama 4 suku pegunungan dan lautan, sehingga dia bisa bertahan lebih lama, sehingga dia bisa menjadi benar-benar nyaman. Kekuatan utama Shuro dan binatang abadi dibagi menjadi 2 kelompok, menyerang lembah darah sepanjang jalan, dan menghalangi dukungan umat manusia sepanjang jalan. Kekuatan telah dibubarkan. Dia percaya bahwa kekuatan bala bantuan musuh harus dibatasi, bahkan jika penguasa Istana Zuzu memimpin pasukan untuk berperang dari depan, mereka masih bisa membunuh mereka, tetapi kerugiannya agak besar. Penguasa Istana Zuzu tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Chen, tetapi melihat Lu Chen telah mengambil keputusan dan tidak dapat dibujuk, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun, Lu Chen berkata bahwa dia akan memimpin pasukan untuk bergabung dalam pertempuran, dan dia ingin memusnahkan musuh dalam satu gerakan, jadi bukan tidak mungkin untuk tiba nanti. Selama Lu Chen dapat menyelesaikan krisis ini, umat manusia dapat menanggung lebih banyak kerugian. Maka rumah besar ini selangkah lebih maju, pimpin pasukan keluar dari Zuzu, capai lembah darah lebih awal, dan dukung 4 suku pegunungan dan lautan. Tuan Zuzu tidak punya pilihan selain mengatakan demikian. Bala bantuan dari Shuro dan binatang abadi sedang menunggu umat manusia datang. Mungkin ada jebakan yang dipasang. Penguasa istana harus berhati-hati. Lu Chen mengingatkan, negeri ajaib gunung dan laut,
daerah yang paling sering saya kunjungi adalah Deat Abyss, dan saya cukup akrab dengan tempat hantu itu. Penguasa istana Zuzu tersenyum, dan tidak menjawab Lu Chen secara langsung, tetapi berkata, Master of Deat Abyss pernah memberitahuku bahwa ada jalan rahasia di Taman Dewa Iblis, yang dapat mengarah langsung ke kedalaman darah. Lembah, apakah kamu akan menuju jurang kematian? Mata Lu Chen berbinar, ya, turunlah ke jurang yang dalam, bukan naik ke jurang yang dalam. Kepala istana Zuzu mengangguk, dan berkata, kekuatan utama Shuro dan binatang buas berada di atas jurang maut, dan tidak boleh ada kekuatan di bawah jurang maut. Saya akan memimpin pasukan untuk memutar ke bawah, dan kita bisa menyapu bersih seluruh jalan. Baiklah, Tuan Istana, ayo pergi dulu, kita akan bertemu di lembah darah. Kata Lu Chen, datanglah lebih awal, jangan terlambat, jangan sampai perang berubah. Penguasa istana Zuzu memberi perintah, ragu-ragu sejenak, lalu berbalik, dan pergi dengan tergesa-gesa. Situasi pertempuran di Mountain Sea Wonderland sebenarnya cukup mendesak, dan Lu Chen belum segera bergabung dalam pertempuran, yang membuatnya merasa sangat pusing. Lu Chen harus menunggu semua pasukannya menerobos dan mengkonsolidasikan budidaya mereka sebelum memasuki arena untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Menurut situasi Legiun Fanatik saat ini, dibutuhkan setidaknya 10 hari, atau bahkan lebih, untuk menyelesaikan semuanya. Hal ini memaksanya untuk mengambil pasukan manusia dari kota Zuzu, dan dia harus bergegas ke lembah darah untuk bergabung dengan 4 klan, sehingga dia bisa bertahan selama lebih dari 10 hari. Jika tidak, dengan mengandalkan kekuatan 4 klan Sanhai saat ini saja, mereka pasti tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 hari, atau bahkan 8 hari sudah cukup, dan mereka pasti tidak akan bisa menunggu kedatangan Lu Chen. Negeri ajaib gunung dan laut adalah sayap kanan negeri ajaib Penglai, yang membutuhkan pemeliharaan jangka panjang dan garnison dari 4 suku gunung dan laut, dan tidak bisa jatuh ke tangan ras jahat seperti Shuro. Hal yang paling merepotkan adalah di antara 4 klan gunung dan laut, kekuatan utama dari 3 klan dinonaktifkan oleh Lu Chen. Bahkan penguasa kematian Yuan, penguasa lembah darah, dan penguasa gunung Mingku semuanya mati di tangan Lu Chen. Sekarang iblis, binatang buas, dan dunia bawah sudah lemah. Bahkan jika kekuatan utama ras roh masih kuat, mereka tidak akan mampu mempertahankan kejayaan masa lalu, dan akan sulit untuk melawan pasukan gabungan dari Shuro dan binatang peri. Tapi bagaimanapun juga, dia harus memimpin umat manusia untuk mendukung lembah darah, dan keempat monster serta roh tidak boleh dimusnahkan, jika tidak maka akan merugikan umat manusia. Sebenarnya, kamu bisa pergi bersama penguasa istana dan pergi berperang terlebih dahulu, tanpa menunggu Legiun memasuki Daluo Jinxian. Sesosok muncul di belakang Lu Chen, dan berkata kepada Lu Chen, berdasarkan keadaanmu saat ini, kekuatan tempurmu luar biasa. Kamu benar-benar dapat mengalahkan pasukan gabungan Shuro dan binatang abadi. Mari selamatkan ras roh terlebih dahulu. Yang saya inginkan bukanlah mengalahkan pasukan gabungan Shuro dan binatang abadi, tetapi untuk menghancurkan Shuro, mengalahkan binatang abadi, dan sepenuhnya menyelesaikan ancaman terhadap negeri dongeng pegunungan dan laut. Lu Chen menjawab, lalu berbalik, dan melihat orang yang paling sombong dan kuat dari Legiun Zelot. Penggarap pedang di tahap akhir Daluo Jinxian, Sangguan Jin. Orang ini tidak tahu kapan dia meninggalkan Bea Cukai, dan dia tidak tahu berapa lama dia tinggal. Dia mungkin mendengar seluruh percakapan antara Lu Chen dan kepala istana Zuzu. Kami memiliki 5.000 anggota Legiun, dan bakat mereka tidak merata. Jika kami harus menunggu semua orang menerobos negeri ajaib Luo Jin besar dan berkonsolidasi, saya khawatir kami tidak akan mampu mencapainya dalam 10 hari. Sangguan Jin memandang Lu Chen, dan berkata, di medan perang, situasi pertempuran berubah kapan saja. Jika musuh terlalu kuat, 4 suku pegunungan dan lautan tidak akan mampu menahannya. Itu akan menjadi masalah besar jika mereka tidak menunggu dukungan kami. Dia tahu bahwa Lu Chen memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan roh, dan hubungannya juga sangat dalam, jadi dia sangat mengkhawatirkan keselamatan klan roh. Selama tuan rumah memimpin pasukan manusia ke lembah darah, kekuatan gabungan dari 4 suku pegunungan dan lautan pasti akan bertahan hingga kedatangan kita. Lu Chen berkata dengan percaya diri, saya khawatir perjalanan tuan istana tidak akan mulus, dan dia akan terjerat oleh musuh di tengah jalan, yang akan menunda waktu untuk mendukung lembah darah. Sangguan ingin mengatakannya, tuan istana berkata bahwa ada jalan rahasia di jurang kematian, yang mengarah langsung ke lembah darah.
Dan pintu masuk ke jalan rahasia itu ada di Taman Iblis di Aula Kematian. Aku pernah ke tempat itu sebelumnya. Aku akan berjaga di Taman Dewa Iblis sampai pasukan umat manusia menemukan pintu masuk dan berjalan ke jalan rahasia. Lu Chen berkata begitu. Kamu ingin melepaskan kesadaranmu. Sangguan Jin mengerutkan kening, dan bertanya dengan sedikit gelisah. Selama Anda mengetahui tempat-tempat yang pernah Anda kunjungi dan mengetahui jalannya, Anda dapat melepaskan kesadaran spiritual Anda dan pergi ke tujuan yang Anda inginkan. Namun pelepasan kesadaran spiritual itu berlapis-lapis, meliputi indera pendengaran, penciuman, penglihatan, dan totalitas. Indera suara, yaitu transmisi suara dari kesadaran spiritual, adalah tingkat teraman untuk melepaskan kesadaran spiritual, dan juga merupakan metode transmisi suara jarak sangat jauh yang paling umum digunakan. Indera pendengaran, yaitu menguping dengan indera kesadaran, juga sangat aman, tetapi tidak terlalu dapat diandalkan. Penyadapan jarak jauh sangat mudah diganggu oleh dunia luar, dan penyadapan seringkali terasa sepi. Indera penciuman, yaitu nafas kesadaran spiritual, juga sama amannya, tetapi bahkan lebih tidak dapat diandalkan dibandingkan indera pendengaran, dan hampir tidak ada yang akan menggunakannya. Indera penglihatan, yaitu mengintip kesadaran spiritual, dapat tetap berada di tempat tujuan dan mengamati segala sesuatu. Soalnya mudah ketahuan orang lain, cukup berbahaya. Indera penglihatan terlalu erat kaitannya dengan indera penglihatan tubuh. Sekali diserang akan mempengaruhi indera penglihatan tubuh dan dapat melemahkan penglihatan tubuh. Ini jelas bukan hal yang baik bagi orang yang kuat. Pengertian penuh, yaitu realisasi kesadaran ilahi, berarti kesadaran spiritual asli meninggalkan tubuh tanpa syarat dan muncul di mata orang lain dalam bentuk tubuh asli. Ini sangat berbahaya dan kebanyakan orang tidak mau melakukannya. Jika kesadaran spiritual tubuh diserang, lautan kesadaran akan terluka, yang akan berdampak serius pada kemampuan persepsi tubuh, dan bahkan dapat menyebabkan penurunan kultivasi. Jika kesadaran spiritual tubuh musnah, atau rusak dan tidak dapat kembali ke tubuh, maka semuanya sudah berakhir. Jika kesadaran tidak kembali ke tempatnya dan tubuh tidak bangun, maka ia adalah mayat hidup. Lu Chen akan berjongkok di jurang kematian, ini jelas bukan masa lalu tubuh, tetapi pelepasan kesadaran spiritual. Karena hanya sekedar jongkok untuk konfirmasi, maka kesadaran spiritual yang dikeluarkan tidak boleh berupa tiga indera yaitu pendengaran, dan penciuman, melainkan harus berupa indera penglihatan dan indera kepenuhan. Lu Chen bukanlah makhluk abadi tingkat tinggi, dan kesadaran spiritualnya tidak cukup kuat untuk takut akan serangan makhluk abadi tingkat menengah. Selama otaknya tidak kebanjiran, dia tidak akan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mati. Jika tidak ada kecelakaan, Lu Chen ingin menggunakan indera penglihatannya untuk mencapai tujuannya. Selama dia melihat pasukan manusia memasuki jalan rahasia, dia tidak perlu mewujudkan kesadarannya. Namun indera penglihatan juga rentan diserang, dan juga akan mempengaruhi tubuh, lalu mengapa Sangguan Jin tidak khawatir? Benar, aku hanya perlu menggunakan indera penglihatanku untuk pergi dan melihat serta memastikan bahwa pasukan manusia telah melewati jalan rahasia, sehingga aku bisa merasa nyaman. Lu Chen tahu apa yang dikhawatirkan oleh Sangguan, jadi dia mengangguk dan menjelaskan, jika pasukan manusia datang terlambat, itu berarti ada masalah dalam perjalanan, dan aku harus mengubah rencanaku. Aku tidak sabar menunggu pasukan kita, tapi segera bergabung dalam pertempuran. Jika tidak, lembah darah tidak mendapat dukungan dari umat manusia, dan saya tidak tahu berapa lama keempat ras itu bisa bertahan, apalagi 3 ras monster dan hantu, tapi saya tidak bisa membiarkannya. Apapun terjadi pada ras roh. Jurang kematian, sarang lama para iblis, kini telah runtuh. Pasti ada Shuro dan binatang abadi di bawah jurang maut. Aula kematian dan taman dewa iblis yang Anda sebutkan seharusnya menjadi tempat penting bagi ras iblis. Bagaimana mungkin tidak ada Shuro atau penjaga abadi di sana? Terutama beberapa binatang peri khusus sangat peka terhadap indera spiritual mereka. Begitu mereka menemukan seseorang melepaskan indera spiritualnya, bukankah mereka harus segera menyerangnya? Ada binatang abadi yang berpatroli di tempat itu. Apakah indera penglihatanmu bisa bersembunyi di taman dewa iblis itu mungkin sebuah masalah? Bahkan jika indera penglihatanmu belum memasuki jurang maut, itu mungkin ditemukan di tengah jalan, dan hanya kamu yang akan menderita. Menurutku, kamu tetap tidak mau mengambil risiko ini, itu tidak sepadan sama sekali. Situasi pasukan manusia tidak mampu membuat penilaian yang benar. Lu Chen berkata, atau,
Saya akan pergi dengan kepala istana sehingga saya dapat mengirimkan transmisi suara untuk memberitahu Anda keberadaan pasukan manusia. Kata Sang Guan, tidak perlu, yang bisa saya lakukan, Anda tidak perlu mengambil risiko. Kata Lu Chen, aku telah menembus tahap akhir Daluo Jinxian, dan pedangku cukup kuat. Menebas musuh seperti memotong melon dan sayuran. Sang Guan mengangkat kepalanya dengan bangga, dan berkata lagi, saya mengikuti pasukan kepala istana, dan ada begitu banyak kekuatan utama umat manusia yang mendukung saya, jadi tidak ada risiko sama sekali. Apa yang Anda khawatirkan? Tarik ke bawah. Dengan kulitmu yang renyah, kamu mungkin bisa melakukannya sendiri. Jika kamu berada di medan perang, dengan ribuan pasukan, dan tidak ada naga gemuk yang mengikuti, kamu akan terbunuh kapan saja. Lu Chen menggelengkan kepalanya, langsung menolak permintaan Sang Guan Jin, dan berkata, biarkan aku melakukannya. Saat aku melepaskan kesadaranku, aku membutuhkanmu untuk melindungi hukum. Jangan biarkan orang luar masuk dan menyentuh tubuhku. Di seluruh kampus utara, hanya Lu Chen dan Sang Guan yang meninggalkan pengasingan, sementara yang lain masih mundur ke kamar masing-masing, masing-masing berkonsentrasi untuk mencapai level baru. Lu Chen melepaskan indera penglihatannya, dan tubuhnya pada dasarnya dalam keadaan tidak aktif, tanpa perlawanan apapun, dan tidak ada yang bisa melindunginya. Seandainya ada kucing atau anjing yang berlari masuk dan langsung meniduri tubuh Lu Chen, maka Lu Chen bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Oleh karena itu, Lu Chen membutuhkan Sang Guan untuk melindungi hukum, dan tidak mengizinkan Sang Guan mengambil risiko dengan penguasa Istana Zuzu. Saya tidak khawatir indera spiritual Anda akan hilang dan kemudian kembali lagi setelah terluka. Akan merepotkan jika itu mempengaruhi penglihatan Anda. Sang Guan ingin mengatakannya, jangan khawatir, jika saya berani menempatkan kesadaran saya ke tempat berbahaya, saya yakin 100% tidak akan terjadi apa-apa. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Jika dia tidak yakin, dia tidak berani mengolok-olok penglihatannya, itu akan mempengaruhi keabadiannya yang luar biasa. Oke, kalau begitu kamu kembali ke kamarmu, aku akan melindungimu di luar. Sang Guan Jin tidak punya pilihan selain mengatakannya. Tidak penting, Tuan Istana baru pergi sebentar, dan dia mungkin belum membawa pasukannya keluar kota. Sudah terlambat bagiku untuk melepaskan kesadaran spiritualku sekarang. Masih ada waktu, ayo bicara. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata begitu. Apa yang perlu dibicarakan antara dua pria besar? Sang Guan menatap Lu Chen dengan tatapan kosong, dan berkata dengan marah, jika kamu punya waktu untuk mengobrol, sebaiknya kamu meluangkan waktu untuk berlatih. Kamu bisa berlatih sebanyak yang kamu bisa. Itu akan baik untukmu. Ketika saya tidak bisa berlatih kultivasi, saya tidak kekurangan waktu. Jika Anda meluangkan sedikit waktu untuk berlatih, Anda tidak akan membuat banyak kemajuan. Lu Chen menggelengkan kepalanya, lalu menatap ke arah Sang Guan Jin, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi serius. Selama ini, kecepatan kultivasi anakmu terlalu cepat, sangat cepat hingga sulit dipercaya. Aku tidak pernah percaya bahwa bakatmu akan begitu tinggi secara tidak normal. Kamu pasti meminum terlalu banyak obat mujarab, dan menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk menumpuk alam. Apa yang kamu katakan itu semua tidak masuk akal. Di antara pasukan fanatik kita, apakah ada orang yang tidak melakukan penggunaan narkoba secara berlebihan? Kalau tidak, bagaimana saudara-saudara bisa memiliki level setinggi itu? Sang Guan Jin tertawa, lalu berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, jangan terlalu khawatir tentang penggunaan narkoba, saya tidak menggunakan bahan peledak. Pada saat kamu mabuk sampai meledak, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Lu Chen mengerutkan kening, dan bertanya dengan marah, jujur, jangan menatapku dengan ceroboh, berapa banyak ramuan Jiuxuan Daluo Jin yang kamu minum dalam sehari? Apakah 50? Ramuan emas Jiuxuan Daluo telah dimonopoli oleh Danzong dan tidak dijual secara langsung, dan sudah menjadi ramuan tingkat atas di sisi 4 negeri ajaib besar. Pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian biasa berlatih dengan 9 Daluo Jinxian dan cantik, dan dosis normalnya adalah 1 pil selama 10 hari, yang sudah cukup untuk membantu. Anggota Legiun Fanatik telah lama menggunakan darah hewan untuk membentuk tubuh mereka. Tubuh fisik mereka sangat kejam dan sangat kebal terhadap obat-obatan. Tidak masalah meminum 1 pil sehari, atau bahkan 5 pil sehari. Namun, jika pasokan ramuan Jiuxuan mencukupi, sudah menjadi rahasia umum bahwa semua anggota Legiun mengonsumsi terlalu banyak ramuan Jiuxuan untuk mencapai level yang lebih tinggi.
Fei Long pernah mengungkapkan kepada Lu Chen bahwa mereka makan 10, atau bahkan 20, sehari, dan itu sudah tidak normal. Dan Sangguan Jin bahkan lebih mesum, dikatakan bahwa dia makan 50 koin sehari, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk hari esok. 100. Sangguan ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak ingin berbohong kepada Lu Chen, jadi dia harus mengatakan yang sebenarnya. Persetan, apakah kamu tidak ingin mati? Mendengar ini, Lu Chen sangat marah hingga 7 lubangnya dipenuhi asap, dan dia langsung mengutuk. Sangguan Jin adalah saudara baiknya, tangan kanannya, dan salah satu pilar legiun. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Sangguan Jin. Jika satu generasi pembudidaya pedang dibunuh karena mengonsumsi narkoba, apa yang akan terjadi? Ini akan menjadi lelucon besar. Kamu tidak perlu khawatir, aku punya ukuran dalam hal ini. Sangguan Jin berkata begitu. Ada rasa kesopanan, dengan cara meminum, cepat atau lambat kamu akan terlibat di dalamnya. Lu Chen marah dan geram, kamu tidak mengerti urusanku. Lagi pula, aku belum memberitahumu. Sejak melangkah ke negeri dongeng dan mampu mengembangkan energi peri, fisik saya telah mengalami beberapa perubahan halus, dan tubuh fisik saya tidak sekering sebelumnya. Alam abadi, negeri dongeng berkabut dan konsepsi artistik ada di mana-mana. Lebih cocok bagi kita untuk berlatih pedang daripada dunia fana, yang telah menyebabkan perluasan 8 meridian saya lebih baik. Setelah 8 meridian luar biasa berkembang, daya tahan tubuh saya terhadap obat akan menjadi lebih kuat, dan penyerapan obat juga akan menjadi lebih cepat, jadi saya akan membutuhkan lebih banyak pil. Begini, batas atas potensi ramuan bervariasi dari orang ke orang. Batas atas Fei Long adalah 20 per hari, sedangkan batas atas saya saat ini 100 per hari. Meskipun saya sangat mengejar kultivasi, dan saya ingin sekali mengejar kekuatan tempur Anda, saya tidak akan mengolok-olok hidup saya sendiri, dan saya tidak akan pernah bunuh diri karena menggunakan narkoba. Sangguan ingin menjelaskan dengan wajah serius. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan akhirnya merasa lega, dan berkata lagi, jika bukan karena ini, aku pasti akan mengurangi persediaan ramuan untukmu, agar tidak mengkhawatirkanmu sepanjang hari. Jangan khawatirkan aku, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Sangguan Jin menatap Lu Chen, dan berkata lagi, kamu begitu kuat sehingga kamu telah menyapu 4 negeri dongeng besar, tetapi kamu belum melangkah ke Daluo Jinxian. Kecepatan kultivasi kamu terlalu lambat. Jika aku bisa meminum ramuan umum, Daluo Jinxian bukanlah apa-apa. Aku sudah menjadi makhluk abadi tingkat tinggi sejak lama. Lu Chen menjawab dengan marah, Jian Xiu, yang tidak membuka pot apapun, mengangkat pot itu. Benar-benar tidak ada harapan, mengetahui bahwa alam adalah kelemahannya, tetapi tetap menyebut alamnya, ini bukanlah mencari teman. Orang-orang seperti mereka bisa memakan ramuan jiuxuan sebagai makanan, dan budidaya mereka seperti curang, dan ranah mereka dapat ditingkatkan secepat terbang, yang membuat matanya memerah karena iri. Dan dia tidak memiliki dantian, jadi dia tidak bisa menyerap kekuatan obat dari ramuan utama, jadi dia kehilangan kesempatan untuk menggunakan ramuan utama untuk membantu budidayanya, yang menjadi penyesalan dalam hidupnya. Untungnya, 9 naga kembali ke 1 jue yang dia praktikkan. Tidak memerlukan dantian, dan kecepatan kultivasinya lebih cepat dari yang lain, yang dapat dianggap menutupi kekurangan karena tidak bisa mempraktikkan ramuan umum. Tapi meski begitu, dari lubuk hatiku, aku tidak ingin wilayahmu meningkat terlalu cepat, jika tidak, kami tidak akan pernah bisa mengikuti ritme Anda. Sangguan Jin mengubah topik pembicaraan dan berkata, jika kamu menjadi makhluk abadi tingkat tinggi sekarang, maka kami pasti akan menjadi bebanmu dan kami tidak dapat lagi mengikutimu. Kubilang aku akan maju dan mundur bersamamu, dan aku akan menunggumu. Kata Lu Chen, jika Anda benar-benar mencapai level itu, kami ingin Anda terbang lebih tinggi, dan kami tidak ingin Anda menunggu di tempat. Sangguan ingin mengatakannya, tidak apa-apa jika kamu tidak menunggu, aku akan membawamu terbang. Lu Chen tertawa, dan berbicara dengan Sangguan Jin sambil melihat sekeliling. Beberapa jam kemudian, diperkirakan penguasa rumah Zuzu memimpin pasukannya ke perbatasan Deat Abyss, sehingga Lu Chen kembali ke rumahnya dan meminta Sangguan Jin untuk melindungi hukum di luar ruangan, agar ia bisa menetap dengan ketenangan pikiran. Lu Chen tidak segera melepaskan indera penglihatannya, tetapi segera memasuki lautan rune kuno dalam ingatannya, menemukan sekumpulan rune sistem udara, dan menyatukannya. Segera, rantai rune sistem Qi dengan makna tersembunyi lahir. Setelah itu,
kesadaran Lu Chen memasuki kesadaran tubuh, dan memanggil indera visual darinya, dan kesadaran indera visual dipisahkan. Kemudian, dengan gerakan pikiran Lu Chen, rantai rune sistem Qi mendarat di indera penglihatan. Sesaat kemudian, indera penglihatan Lu Chen terbang menjauh dari tubuhnya, dan di bawah berkah rantai rune sistem udara dengan makna mendalam yang tersembunyi, ia segera bergabung dengan berbagai gas di langit peri, seolah-olah tidak terlihat. Kecuali dia bertemu dengan makhluk abadi tingkat tinggi dengan kemampuan penginderaan yang lebih kuat, akan sulit bagi makhluk abadi tingkat menengah untuk menemukan indera penglihatan Lu Chen yang tersembunyi di dalam energi abadi. Kesadaran spiritual tidak terlihat, dan terbang bergantung pada ide. Selama masih ada kenangan di pikiran tentang tempat-tempat yang pernah saya kunjungi, tidak peduli seberapa jauhnya, ketika pikiran datang, kesadaran spiritual akan tiba. Dengan satu pemikiran, dalam sekejap mata, indera penglihatan dan kesadaran telah jauh dari kota Zuzu, menempuh ribuan gunung dan sungai, bahkan terbang miliaran mil, kecepatannya puluhan ribu kali lebih cepat daripada tubuh fisik. Namun menurut perhitungan waktu, Lu Chen tahu bahwa penguasa istana Zuzu tidak memasuki jurang kematian begitu cepat, jadi dia tidak segera pergi ke tujuan, tetapi berpatroli di sepanjang jalan, mencari jejak manusia, pasukan. Saat berpatroli di sepanjang jalan, wajar jika memperlambat kecepatan indera penglihatan, jika tidak maka tidak akan ditemukan siapapun. Artinya, Lu Chen memiliki sarana untuk menyembunyikan kesadaran spiritualnya. Jika itu orang lain, dia tidak akan pernah berani melepaskan indera penglihatannya begitu saja, apalagi memperlambat dan mencari orang kemana-mana. Ini akan sangat berbahaya. Sepanjang jalan, kesadaran ilahi bertemu dengan banyak orang. Jika tidak ada cara untuk menyembunyikannya, maka akan mudah ditemukan dan diserang. Sebab, seperti halnya bertemu dengan roh primordial, tidak ada yang tahu apakah kesadaran ketuhanan yang ditemuinya adalah musuh atau teman, dan mereka tidak tahu untuk apa kesadaran ketuhanan itu. Oleh karena itu, meskipun orang yang lewat menemukan keberadaan kesadaran ilahi, dia ingin menghancurkannya dengan mudah untuk menghindari bencana. Setelah berpatroli sepanjang jalan, hingga ia terbang keluar dari perbatasan Zuzu dan memasuki area Deat Abyss, Lu Chen tidak menemukan jejak pasukan manusia. Sebaliknya, satu-satunya tempat untuk pergi ke lembah darah adalah gunung tempat penyihir Wuru menyergap Lu Chen. Lu Chen secara tidak sengaja menemukan sejumlah besar asura dan binatang abadi yang bersembunyi di hutan lebat yang luas jauh di dalam gunung. Kekuatan pasukan Sura tidak terlalu bagus, ada sekitar puluhan ribu dewa emas, dan ratusan Daluo Jinxian. Hanya ada satu Daluo Jinxian teratas yang memimpin tim, tetapi penguasa Shuro belum melihat kejahatan. Dan pasukan binatang peri sangat kuat. Ada ratusan ribu binatang peri peringkat ke-7, ribuan binatang peri peringkat 8, dan ratusan binatang peri di puncak peringkat ke-8 saja. Kekuatannya sangat menakutkan. Pasukan gabungan Shuro dan binatang abadi disergap di sini, tujuannya sudah jelas, pasti untuk menyergap dan berjuang untuk mendapatkan bantuan. Yang mereka lawan adalah bala bantuan dari Blood Valley, pasukan manusia dari kota Zuzu. Adapun pasukan Shuro, lupakan saja, berapapun jumlah dan kekuatan tempurnya, mereka cukup lemah. Mereka mungkin ada di sini untuk membuat kecap, atau untuk memimpin, dan mereka jelas bukan lawan dari pasukan manusia. Tetapi pasukan binatang peri berbeda, mereka banyak dan ganas, dan ada ratusan binatang peri tingkat 8 puncak yang menguasai formasi, benar-benar menghancurkan tim teratas Daluo Jinxian dari pasukan manusia. Karena perselisihan internal, jumlah pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian dalam umat manusia sangat sedikit, dan penguasa istana Zuzu hanya memiliki lebih dari 20 orang. Dengan tingkat kekuatan ini, mustahil bagi pasukan manusia untuk mengalahkan pasukan binatang peri, dan bahkan menjadi pertanyaan apakah mereka dapat mundur sepenuhnya. Untungnya, penguasa istana Zuzu tahu bahwa ada jalan rahasia menuju lembah darah, jadi dia tidak perlu mengambil jalan yang diperlukan ini, apalagi bertarung dengan bala bantuan dari Shuro dan binatang abadi. Jika tidak, apalagi mendukung lembah darah, masih belum diketahui apakah pasukan manusia dapat mundur sepenuhnya. Seberapa kuatkah klan Shuro berwajah putih? Lu Chen sudah menemukan jawabannya. Hanya kekuatan binatang abadi, Lu Chen tidak pernah sepenuhnya memahaminya, dan hampir tidak tahu apa-apa tentang mereka. Ketika saya melihatnya hari ini, kekuatan binatang peri jauh melebihi anggaran Lu Chen.